Oke, melanjutkan di video sebelumnya, maka sebelum kita lanjut ke pembuatan user interface, pastikan kita sudah membangun basis datanya dan membuat tabel-tabelnya dan sudah mengisi tabel-tabel tersebut dengan data yang diperlukan. Nah, di sini eh, saya sudah membuat database yang diberi nama DB Rekamedis yang terdiri dari 18 tabel, ini terdiri dari 18 tabel, dan tabel yang pertama itu ada ruang. Ini ada ruang dengan strukturnya itu ID ruang dan nama ruang. Berikut juga dengan resep. Resep juga di sini mempunyai struktur ID resep, ID rekam medis, ID obat, dosis, harga satuan, jumlah, dan juga ID karyawan. Nah, di sini ID karyawannya itu yang dimaksud adalah apoteker. Dapat kita lihat di sini, ini apoteker. Kemudian tabel yang berikutnya ada rekam medis. Di tabel rekam medis ada strukturnya itu ID rekam medis, ID pasien, tanggal pelayanan, ID jadwal karyawan, ID poli, keluhan, ID karyawan, tanggal check-in, jam check-in, tinggi badan, berat badan, suhu, tensi, catatan hasil lab, catatan alergi obat, catatan alergi makanan, jenis perawatan, lama sakit, status perawatan, tanggal kontrol, ID karyawan kasir, dan metode pembayaran. Adapun tabel yang berikut yaitu rawat inap dengan struktur ID rawat inap, ID rekam medis, tanggal mulai, tanggal selesai, ID karyawan, dan ID kamar. Nah, sini ID karyawannya itu petugas pendaftaran, dapat kita lihat di sini. Kemudian yang berikut tabel poli. Tabel poli mempunyai struktur ID poli dan nama poli. Penyakit, pada tabel penyakit strukturnya itu ID penyakit dan nama. Kemudian ada ID tabel pasien dengan struktur ID pasien, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, dan password. Selanjutnya ada tabel obat, di mana strukturnya itu ID obat, barcode, nama obat, harga satuan, satuan, wujud, dan ketersediaan. Adapun tabel keahlian dokter, di mana strukturnya itu ID keahlian, nama, dan biaya. Tabel karyawan mempunyai struktur ID karyawan, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, pekerjaan, dan juga password. Uh, yang berikut tabel kamar dengan struktur ID kamar, nama, kelas, harga. Adapun tabel jadwal karyawan yang mempunyai struktur ID jadwal karyawan, ID karyawan. Di sini ID karyawan, kemudian ada ID ruang, hari, jam mulai, jam selesai, status ketersediaan. Kemudian ada tabel dokter poli dengan struktur ID dokter poli, ID poli, dan ID karyawan. Kemudian tabel detail perawat jaga dengan struktur ID detail perawat jaga, ID karyawan perawat jaga, dan ID rawat inap. Tabel yang berikut ada tabel detail penyakit dengan struktur ID detail penyakit, ID rekam medis, dan ID penyakit juga. Tabel yang berikut ada tabel detail keahlian dokter dengan struktur ID detail keahlian, ID karyawan, dan ID keahlian. Yang berikut ada tabel cek kebersihan ruangan dengan struktur ID cek kebersihan ruangan, ada tanggal, ada ID ruang, ada status, dan ada ID karyawan. Kemudian tabel yang terakhir yaitu cek kebersihan kamar dengan struktur ID cek kebersihan kamar, tanggal, ID kamar, status, dan ID karyawan. Ini merupakan database yang sudah dibuat dan dimasukkan data-datanya dan yang akan digunakan. Untuk itu kita akan lanjut ke part berikutnya. Terima kasih.